Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPS. Materi hari ini akan Ibu sampaikan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan agar Ananda bisa menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk sumber daya alam. A. Potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data-data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (BKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Luas hutan yang besar terdapat di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan banyak flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Berikut ini beberapa spesies endemik Indonesia. Burung jalak Bali hanya ditemukan di Pulau Bali. Beruk mentawai hanya ditemukan di Pulau Mentawai sebelah Sumatera Barat. Selanjutnya, badak bercula satu berasal dari Pulau Jawa, burung cendrawasih berasal dari Pulau Batanta dan waigeo Papua Barat. Dari hutan tropis Indonesia dihasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu memiliki nilai ekonomi tinggi. Jenis kayu dan sebarannya antara lain: 1. Kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. 5. Kayu rasmalah dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Berikut ini kayu-kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang pertama pohon keruing, yang kedua pohon meranti, yang ketiga pohon agatis, 4 pohon jati, rotan, pohon cendana, pohon rasmalah, dan pohon akasia. Selanjutnya, fungsi hutan yaitu 1. Menyimpan air hujan, 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna, 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. B. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan hasil tambang. Beraneka ragam hasil tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Peta sebaran hasil tambang Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Berikut ini nama daerah penghasil minyak bumi. Yang pertama di Pulau Sumatera, Pereula dan Loksmawe atau Nanggol Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Dumai atau Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang kedua di Pulau Jawa itu terdapat di daerah Jatibarang, Majalengka atau Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Dan yang ketiga di Pulau Kalimantan, terdapat di daerah Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung, dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Yang keempat terdapat di Pulau Maluku, yaitu di daerah Pulau Seram dan Tenggara. Yang kelima di Pulau Papua, terdapat di daerah Kelamono, Sorong, dan Babo.
2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja industri kimia dan lain-lain. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur atau lembah Sungai Berau dan Samarinda, Sumatera Barat, di Ombilin dan Sawalunto, Sumatera Selatan, Bukit Asam, dan Tanjung Enim. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit dengan produksi sebesar 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat atau Singkawang. 4. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Perbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. 5. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di Papua atau Freeport Timika, Kalimantan Barat, Sambasi, Nangrul Aceh Darussalam, Maulabo, Sulawesi Utara, Bolang Mongondo, Minahasa, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Selanjutnya yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain bahan tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. A. Perikanan. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelangis kecil. Di Indonesia Timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelangis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersedia di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. 1. Fungsi ekologis, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis, yaitu pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan yang berkembang biak di wilayah ini. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur. Sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan dan beriklim tropis, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Manfaat terumbu karang secara ekologi adalah dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, dapat mengurangi penyebab pemanasan global sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Manfaat terumbu karang secara sosial adalah sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Manfaat terumbu karang secara ekonomi adalah sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.